Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fiksi Anggi Suara Fatiwi. Di sini saya akan mempersembahkan video micro teaching yang bertema tentang perilaku terpuji. Kita simak videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, salah satu dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iftah alaina fil Qur'anil azim. Ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Eka. Eka ya? Kenapa sakit? Ya, Yaudah nggak apa-apa. Lanjut saja ya. yuk. Kemarin kita membahas tentang apa? Akhlak perempuan remaja. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas apa ya? Ada yang sudah tahu? Ayo, siapa yang sudah belajar tadi malam? Aku Apa Mbak Del? Sekarang kita belajar tentang akhlak terpuji. Baik, langsung saja ya. Akhlak terpuji itu apa sih? Akhlak baik yang baik dan dan apa? benar. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik pada diri seorang. Contohnya apa saja? Ada tawadu. Artinya apa ya? Rendah hati dan tidak sombong. Nah, rendah hati dan tidak sombong. Jadi pengertiannya adalah tawadu adalah apa ya? Apa tawadu? Tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Nah, apa ya contoh dari tawadu? Bersikap sabar dalam pergaulan, tidak suka menonjolkan diri Terus? atau sombong, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, udah ngerti itu ya, udah pernah belajar ya? Iya. Alhamdulillah ada kemajuan. Yuk. Jadi guru lagi ya. Contoh tawadu itu ada 3. Yang pertama, senantiasa bersikap sabar dalam pergaulan. Yang kedua, tidak suka menonjolkan diri atau sombong. Dan yang ketiga, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu ya contoh tawadu. Kemudian ada fungsinya juga. Tawadu ada fungsinya, yaitu Mendekatkan diri pada Allah. ya, yang kedua, memperoleh ketenangan dalam hidup dunia dan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat Sombong. tercela dan sombong. Nah, seperti sombong dan dengki ya, atau putus asa. Kemudian terciptanya kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu contoh akhlak terpuji itu juga ada qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur kepada Allah. Nah, menurut bahasa, qanaah itu artinya merasa puas dan rela. Sedangkan menurut istilah, qanaah artinya sikap merasa cukup apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian contohnya apa saja? Hidup sederhana. Ya, yang pertama ada Hidup sederhana. hidup sederhana. Terus yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mudah putus asa. Lanjut ke sifat sabar ya.
sesuatu yang tidak menyenangkan atau disukai dengan mengharap ridho Allah Allah. Subhanahu wa taala. Jadi jika kita diberi cobaan sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadapinya dengan sabar. Tidak boleh marah-marah, apalagi putus asa ya, nggak boleh itu. Kemudian itu sabar ada jenis-jenisnya juga. Apa saja? Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya apa saja? Sholat. Yang kedua ada puasa. Mengaji. Nah, itu juga termasuk sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi penderitaan atau musibah. Contohnya apa ya? Contohnya kita terkena bencana banjir atau bencana gunung meletus, itu kita gempa bumi. Kita harus menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Jenis sabar yang ketiga, apa itu? Sabar dalam menahan hawa nafsu. Maksudnya itu gimana? Contohnya waktu puasa kan kita harus menahan menahan minum, tidak boleh menggunjing. Tapi itu tidak berlaku pada bulan puasa sih. Jadi berlaku dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Kemudian yang terakhir ada taat. Apa itu taat? Taat artinya patuh atau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga diharuskan taat kepada para rasul dan ulil amri atau pemimpin. Ya, terus contoh taat kemudian ya. Contoh taat apa saja? Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, terus Tidak boleh apa? berpuasa. Hah? Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh Tidak boleh diharamkan untuk apa? Ayo. tidak boleh Tidak boleh meminum minuman keras. Betul. Tidak Terus boleh apa lagi? durhaka. Tidak boleh Tidak durhaka. boleh putus asa. Intinya itu ya, harus kita jauhi karena perbuatan tersebut tidak baik. Kemudian yang kedua, senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Ya, contohnya saling tolong menolong. Kerja bakti ya. Tolong menolong. Ya, tolong menolong itu dalam hal kesusahan. Contohnya apa? Ada tetangga kita yang mendapat musibah kebakaran rumah. Jadi kita harus menolong dan juga memberikan bantuan yang orang meninggal. kita bantuan dengan ikhlas lah ya. Iya. Kemudian yang terakhir, senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepadanya, kepada Allah. Jadi kita kalau menjalankan ibadah entah sholat, puasa, zakat, Haji, dan kegiatan yang baik-baik itu harus dengan Islam. ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas kenapa? Bisa. Ya percuma, jadi tidak mendapatkan apa-apa, mubah ya. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Kemudian guru mau apa? Tanya jawab ya. Mengulas kembali apa yang guru tadi jelaskan. Siapa? Guru mau tanya kepada Mbak Dinda ya. Apa contoh tawadu? Misalnya bersifat sabar dalam pergaulan. Ya. Yang Maksudnya kedua, itu gimana Mbak? Bersikap sabar dalam pergaulan itu apa? Gak tahu. belum.
Baik, Guru jelaskan ya. Sikap sabar dalam pergaulan itu maksudnya dengan teman sebaya kita pergaulan lah ya. Itu harus dengan menghadapi dengan sabar, intinya jangan mudah apalagi kita kan apa ya, kan banyak yang bertengkar mungkin. Jadi kita itu juga harus sabar. Kalau yang satu pemarah, terus yang satunya itu harus mengalah atau diam, itu artinya sabar gitu ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Tidak suka menonjolkan diri atau sombong. Ya betul, tidak boleh sombong ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Menghargai dan menghormati orang lain. ya, terutama kepada orang yang lebih tua. Baik, kemudian yang kedua ya ini ya, Bu Guru mau tanya kepada Mbak Novi, apa pengertian qanaah? Menurut bahasa itu apa qanaah? Apa ayo? Coba Bu. Qanaah itu menurut bahasa itu artinya Bersyukur kepada Allah. merasa puas atau rela. Sedangkan menurut istilah itu sikap merasa cukup apa yang telah dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Mbak Del? Contoh qanaah. Hidup sederhana. Ya betul. Terus senantiasa bersyukur Kepada Allah. Ya, bagus. Baik ya, mungkin udah pada pinter-pinter ini. Iya. Sudah ya. Iya. Mungkin penjelasan dari Bu Guru cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf ya. Ya. Apa perlu ada yang perlu ditanyakan apa enggak ini? Enggak. Sekolahnya kapan? Sebentar lagi ya Mbak Dela. Sudah ya? Enggak ada yang ditanyakan lagi kan? Ya. Baik. Mungkin berasa cukup ya. Ya. Baik. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.